with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dengan saya Lintang Kirina sebagai pembawa acara dalam segmen kita kali ini, kita akan membahas putar tentang podcast TKA atau Tes Kemampuan Akademik. Oke, pada podcast kita kali ini saya telah mengundang beberapa narasumber saya, yakni di sini ada Yohanes, Siti, Hana, dan Cahyo. Yang pertama kita mulai dulu dari Yohanes. Jadi Yohanes, apa sih itu yang dinamakan dengan TKA? Jadi TKA adalah tes kemampuan akademik yang digunakan untuk menguji kemampuan siswa dalam memahami materi yang sudah dipelajari di sekolah. Biasanya tes ini mencakup beberapa materi yang penting seperti matematika, bahasa Indonesia, dan pelajaran lain yang berkaitan dengan pemikiran logis dan pemahaman. Berarti tujuan TKA itu bukan hanya untuk menguji hafalan ya? Betul sekali, TKA lebih menekankan pada kemampuan kita untuk memahami konsep dan cara berpikir siswa menyelesaikan dalam suatu masalah. Oke, menarik sekali. Jadi yang sebenarnya diuji dalam TKA adalah kemampuan kita dalam memahami pelajaran serta memahami materi untuk menyelesaikan masalah. Oke, kali ini kita beralih ke Cahyo. Jadi Cahyo, menurutmu apa sih cara efektif dan yang baik saat kita akan menghadapi TKA? Menurut saya yang paling penting adalah belajar dengan konsisten, bukan belajar mendadak saat menjelang ujian. Kita bisa membuat jadwal belajar setiap hari, misalnya 1 atau 2 jam sehari untuk mengulang materi yang sudah dipelajari di sekolah. Itu apakah latihan soal juga penting untuk menghadapi TKA? Sangat penting dong. Dengan mengerjakan latihan soal, kita bisa tahu tipe-tipe soal yang akan keluar saat TKA. Oh, jadi belajar teori saja tidak cukup ya? Harus dibarengi dengan latihan soal. Ya, selain itu kita bisa melatih kecepatan dan ketelitian saat mengerjakan soal. Oke, kalau gitu kita sekarang beralih ke narasumber kita yang ketiga, yakni Siti. Jadi Siti, banyak siswa yang merasa gugup saat menghadapi ujian. Menurut kamu apa sih solusi supaya agar tidak gugup saat menghadapi ujian? Menurut saya, gugup itu wajar sih dan dapat diatasi dengan persiapan yang baik serta pola hidup yang sehat. Nah, dari contoh yang telah kamu sebutin tadi, misalnya apa sih caranya? Misalnya tidur yang cukup dan tidak begadang, serta makan makanan yang bergizi atau tidak makan yang junk food atau makanan cepat saji. Selain itu, kita juga harus berpikiran positif dan percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Jadi mental juga penting ya saat akan menghadapi ujian. Iya, karena kalau kita terlalu panik akan menyebabkan kebingungan atau sulit mengerjakan suatu soal. Oh gitu, berguna banget nih solusinya buat teman-teman yang mau menghadapi TKA. Oke, sekarang kita beralih ke Hana. Kita dengarkan pendapatnya. Hana, apakah kamu punya pesan atau motivasi bagi teman-teman yang sedang menghadapi ujian atau TKA? Pesan saya untuk teman-teman, jangan terlalu takut untuk menghadapi TKA. Anggap saja TKA sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kita setelah belajar selama ini. Yang penting kita sudah belajar dengan baik, latihan soal, dan tetap menjaga kesehatan. Selain itu, jangan lupa untuk tetap percaya diri dan tenang saat mengerjakan soal TKA. Oke, motivasi yang sangat bagus sekali. Terima kasih atas motivasinya. Jadi teman-teman, dalam pembahasan kita kali ini, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk melewati TKA, kita perlu menyiapkan persiapan yang baik dan efektif. Mulai dari memahami materi, rajin berlatih soal, menjaga kesehatan, serta juga menjaga kepercayaan diri. Semoga podcast kita kali ini dapat menjadi pelajaran penting bagi teman-teman.
Dan terima kasih juga bagi para narasumber kami yang telah hadir di sini untuk berbagi pengalaman dan cerita mereka. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi pesan yang penting bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga bagi para teman-teman yang telah mendengarkan podcast kami hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi pesan yang baik bagi para teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.